Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya dan selalu menjaga kondisi dan kesehatan badannya. Kali ini saya akan membahas yaitu tip jarang tahu murai batu kerja saat di lapangan dengan durasi panjang. Sebelum melakukan tip yang nanti saya bahas, sebelumnya dengan catatan burung ini sudah gacor dan burung ini sudah tampil saat dilombakan. Jadi benar-benar bukan burung yang masih loncat-loncat atau belum mau kerja, atau setidaknya burung sudah bunyi saat digantangan, bukan bunyi di bawah. Jadi burung yang kita lombakan benar-benar sudah bunyi, meskipun kadang ngetem atau kadang detik-detik terakhir loncat, mungkin bisa diterapkan pada ini nanti. Dan saya sudah sering menerapkan, biasanya saya pakai seperti ini. Jadi sebelumnya teman-teman harus melihat burung ini benar-benar kondisi. Yang dimaksud kondisi yaitu burung siap. Burung siap dengan respon dan tingkat responnya itu cepat, bukan yang di bawah yang down mental dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya ya memang dibilang bagus atau manjur ya tidak juga, tetapi apa salahnya teman-teman dicoba dengan penerapan ini. Jadi benar-benar teman-teman lihat dulu ya kondisi burungnya ini. Kita tahu burung ini saat di lapangan kondisinya gimana, baik di bawah di atas. Tentunya dengan rawatan harian harus konsisten agar burung bekerja dengan maksimal di lapangan. Main umbaran, main jemur, main embun atau pemberian EF dengan dengan konsisten. Dan ini burung ini nantinya akan bisa menghasilkan burung yang berkualitas. Memang tidak mudah, setiap burung itu cara ngerawatnya juga beda-beda. Ada burung yang maunya diumbar, kebanyakan diumbar, atau mainnya burung ini jemur humbarnya sedikit atau tanpa embun dan sebagainya. Seperti di video-video saya sudah saya jelaskan banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman silahkan melihat saja di video saya sebelumnya. Jadi menggunakan yang saya terapkan ini yaitu menggunakan jangkrik alam. Untuk harian settingan seperti teman-teman lakukan. Misalkan seminggu 2 kali kroto ya tetap kroto. Atau seminggu 2 kali ulat kandang atau tiap hari ulat kandang, itu ya sesuaikan dengan settingan pada teman-teman. Jadi sebelumnya harus disiapkan burung ini memang H-2 atau H-3 ya. Tergantung pada burung, kesiapan burung. Ada yang model H-3 mulai istilahnya aktivitas jemur, umbar maupun embun dan sebagainya berhenti total, hanya kerodong. Pagi dibuka sebentar baru kerodong lagi ada. Hal ini bisa diterapkan juga sebelum lomba H-2 kayak tadi full kerodong, atau H-1 saja, atau hari H saja mau berangkat mulai H-1 pagi di kerodong ada. Jadi sesuaikan dengan settingan teman-teman yang sedang teman-teman pakai. Pada burung nanti saat kita mau lombakan dengan tips agar burung ini kerjanya durasi panjang. Ini bukannya dengan vitamin ini nanti burung akan kerja panjang, tidak. Setidaknya maksimal ya 60% menyumbang lebih lah. Tetapi tergantung juga dari kondisi burungnya. Pertama saya tekankan kondisi burungnya memang terahnya durasi panjang atau tidak. Atau pada burungnya memang patah-patah.
Tetapi gacor durasi panjang yang saya maksud di sini yaitu dia terus gacor meskipun dia terahnya patah-patah. Misalkan bawakan lagu tidak terlalu durasi panjang, tetapi nanti dia tetap akan berkicau saat di lomba. Yang pertama yaitu setiap hari saya tetap memandikan pada burung saat mau berangkat lomba. Ini karena bertujuan pada burung ini akan lebih segar dan fresh pada burung tersebut. Tetapi jika diberikan mandi mau lomba untuk tipe dingin, biasanya burung malah ngedrop, tidak stabil birahi maupun emosinya. Jadi sesuaikan pada burung teman-teman. Sebagai contoh, pada burung saya mau berangkat 2 jam kita mandikan dulu, dan kemudian kita berikan jangkrik. Nah, sebelum berangkat, jangkrik ini harus kita suntik dengan minyak ikan, teman-teman. Kadar pada minyak ikan yang kita suntikkan ini tergantung pada murainya. Jika faktornya terlalu tinggi banget, jangan banyak-banyak, cukup setengah pil aja, disuntikkan pada 3 jangkrik atau 2 jangkrik. Tapi jika faktornya terlalu semi atau rendah, ini kita beri 1 pil aja nggak apa-apa. Jadi sesuaikan aja. Jika faktornya terlalu tinggi banget, ya bisa 1/4 pil saja. Jadi nanti pada burung kerjanya tetap maksimal, di burung tidak terlalu birahi. Ini hanya dipakai saat lomba. Untuk harian minyak ikan ini bisa seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, sesuaikan pada burung. Yang saya maksud yaitu agar durasi panjang di sini ini diberikan saat mau lomba saja. Untuk biasa harian tetap sesuaikan, jalankan sesuai harian yang kita berikan. Minyak ikan seminggu 2 kali ya 2 kali, 1 kali ya 1 kali, teman-teman. Jadi kita berikan, kita suntik pada jangkrik setelah mandi. Misalkan 2 jam mau berangkat lomba, ini harus segera kita mandikan dan kita beri jangkrik, suntik pada jangkriknya untuk minyak ikan. Baru kita angin-anginkan, tunggu burung ini agak kering, baru kerodong lagi. Dan sesuai harian, jika mau lomba memakai kroto ya tetap diberi kroto seperti itu, atau kroto di lapangan atau UH-nya di lapangan ya tetap sesuai yang teman-teman beri di lapangan. Biasanya burung ini akan gacor. Nanti kalau kita bawa ke lapangan, di lapangan ini akan gacor, bungkar. Untuk mengakali hal ini kelanjutannya teman-teman ya harus buka kerodong dulu. Sampai di lapangan tunggu 10 menit seperti biasa, baru buka kerodong separuh saja. Jangan full buka kerodong ya, nanti malah gacor, ndak karu-karuan. Setelah itu kita tutup lagi sambil kita masteri pakai MP3 dengan suara pelan, agar burung ini tetap mendengar dan membuat burung tenang. Posisikan pada burung, jangan terlalu dekat dengan murai lain, atau dari lapangan ya jangan terlalu jauh, sesuai kondisi burungnya. Dengan masteran nanti burung akan semakin tidak terlalu gacor. Kita masteri pelan, suara kenari atau suara lobet atau lainnya ya. Pokoknya jangan suara murai. Jadi itu aja teman-teman, hanya minyak ikan kita berikan saat mau lomba. Silahkan dicoba pada teman-teman. Saya tekankan tadi di depan burung yang sudah pernah tampil di lomba ya, maupun burung yang ngetem dan sebagainya, pokoknya sudah pernah tampil di lomba. Nanti kalau belum pernah tampil di lomba, biasanya burung ini akan gacor di bawah aja ya, atau mentalnya agak belum kuat, atau istilahnya down mental seperti itu. Itu aja dari saya teman-teman. Mungkin teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ini hanya sekedar saran dan pengalaman dari saya sendiri. Atau bisa alternatif lain selain minyak ikan. Ini juga bisa menggunakan kemarin yang saya bahas tentang jinten, itu juga bisa teman-teman. Itu aja teman-teman dari saya. Semoga teman-teman tetap kondisi sehat dan mudahkan rezekinya, selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.